Ave Regina Caelorum. Salam ya Ratu Surgawi. Et pro nobis Christum ex ora. Doakanlah kami semua. Tahukah kalian bahwa Gereja Katolik merayakan bulan Maria di bulan Mei dan bulan Rosario di bulan Oktober? Pada kesempatan konser malam ini, kita diajak untuk lebih memahami, mendalami, dan mengimani akan sosok Bunda Maria lewat doa Rosario yang mungkin sudah rutin kita jalankan tanpa memahami benar bagaimana kita memposisikannya dalam hidup kita. Selamat menikmati persembahan kami, konser devosi Bunda Maria, Ave Regina Caelorum. Halo semuanya, selamat bulan Rosario di bulan Oktober tahun 2020. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita mengenai asal mula Rosario. Tahukah kepada siapa Bunda Maria memberikan Rosario? Ya, yaitu kepada Santo Dominikus de Guzman. Apa sebabnya Santo Dominikus menerima Rosario dari Bunda Maria? Ya, adalah suatu keadaan pada tahun Santo Dominikus menjadi imam, yaitu di tahun 1214. Di zaman itu banyak kaum Albigen. Albigen itu adalah kaum yang pada masa itu disebut aliran sesat karena mempercayai dualisme. Sehingga Santo Dominikus ingin meluruskan dan mempertobatkan mereka. Dan pada suatu hari sebelum Santo Dominikus itu menemui mereka, malamnya Santo Dominikus berdoa kepada Bunda Maria dan memohon pertolongan dengan berdoa Salam Maria. Dan pengikutnya juga mengikuti saran Santo Dominikus dengan doa Salam Maria sampai dihitung 50. Dan pada saat itu Santo Dominikus mendapat visi, yaitu Bunda Maria memberikan Rosario kepada Santo Dominikus dengan janji-janjinya. Setelah itu keesokan harinya Santo Dominikus menghadapi kaum Albigen ini dan dapat mempertobatkan mereka. Oleh sebab itu para pengikutnya setelah Santo Dominikus telah tiada tetap berdoa 50 kali Salam Maria tanpa ada pengelompokan pada saat itu. Jadi setelah 150 tahun kemudian ada seorang yang bernama Henry dari Kalkar mengembangkan doa ini, yaitu dengan untaian tali dengan mengelompokkan 10, 10, 10, 10, jadi 50. Setelah berkembang lagi, setelah 250 tahun kemudian dari saat Santo Dominikus menerima Rosario itu, untaian tali itu adalah seorang imam Dominikan bernama Alan de la Roche yang menjadi beato di kemudian hari. Beliau juga mengembangkan doa ini dengan memazmurkan untuk kemuliaan Bunda Maria. Jadi membuat suatu persaudaraan yang disebut Rosario Kudus. Dan menjadi sangat populer. Beliau pun juga menentukan
Sebelum 10 Salam Maria, didahului dengan kemuliaan dan Bapa kami. Beliau pun juga menuliskan 15 janji Bunda Maria kepada Santo Dominikus. Nanti akan saya bacakan setelah ini. Kemudian setelah 100 tahun kemudian dari Beato Alain de la Roche atau 400 tahun dari Santo Dominikus, ada seorang Paus Dominikan juga, yaitu Paus Pius kelima. Beliau juga kardinal Dominikan yang sangat devosi kepada doa rosario ini. Dan pada masa Paus ini memerintah, terjadi peperangan antara umat Kristen dan umat Islam, di mana pada saat itu kapal-kapal Islam sangat kuat dan mustahil kapal-kapal Kristen ini bisa menang. Jadi Paus ini berdoa dan mengajak semua pengikutnya untuk berdoa rosario untuk memenangkan peperangan ini. Dan terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, peperangan ini dimenangkan oleh pihak Kristen. Oleh sebab itu, oleh Paus Pius kelima ini, 7 Oktober ini menjadi peringatan bagi umat Katolik atas kemenangan peperangan di Lepanto dan menjadi hari pesta Ratu Rosari yang menolong peperangan itu. Dan sampai hari ini kita memperingati dan merayakan pesta ini dan bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Demikian. Terima kasih.
15 janji Bunda Maria kepada kami, kepada kita, yang diberikan Bunda Maria kepada Santo Dominikus de Guzman dan ditulis oleh Beato Alan de la Roche. 1. Barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa. 2. Aku berjanji akan melindungi secara khusus dan memberikan rahmat yang berlimpah kepada mereka yang selalu berdoa rosario. 3. Rosario akan menjadi perisai yang ampuh untuk melawan kejahatan, menghancurkan sifat buruk, mengurangi dosa, dan mengalahkan kesesatan iman. 4. Rosario akan mengembangkan kebajikan untuk karya yang baik, memberikan pengampunan yang berlimpah dari Allah bagi jiwa-jiwa, akan menghapus kecintaan manusia akan duniawi dan segala kesia-siaannya, dan akan mengangkat keinginan mereka untuk hal-hal yang kekal. Semoga jiwa-jiwa akan menyucikan dirinya sendiri dengan cara ini. 5. Jiwa yang memilih sendiri berdoa rosario kepadaku tidak akan binasa. 6. Barang siapa berdoa rosario dengan ikhlas dan merenungkan peristiwa-peristiwa kudus dengan sungguh-sungguh, tidak akan ditimpa kemalangan. Allah tidak akan menghukum dalam keadilannya, Ia tidak akan binasa oleh kematian mendadak apabila ia pendoa rosario. Ia akan tetap berada dalam rahmat Allah dan layak menerima hidup kekal. 7. Barang siapa berdevosi rosario dengan benar, tidak akan mati tanpa menerima sakramen gereja. 8. Mereka yang setia mendaraskan rosario akan mendapatkan semasa hidupnya dan saat ajalnya cahaya ilahi dan segala rahmatnya. Pada saat ajal mereka akan ikut serta dalam kemuliaan bersama orang kudus di surga. 9. Aku akan membebaskan dari api penyucian bagi mereka yang berdevosi terhadap rosario. 10. Mereka yang setia terhadap rosario akan mendapatkan kemuliaan yang luhur di surga. 11. Engkau akan mendapatkan apa yang kau minta daripadaku dengan cara berdoa rosario. 12. Mereka yang menyebarluaskan rosario suci akan kubantu dalam kebutuhan hidupnya. 13. Aku memperoleh dari putra ilahiku bahwa semua pendukung rosario akan mendapat pembelaan di seluruh pengadilan surgawi selama hidup mereka dan pada saat kematian mereka. 14. Semua yang mendaraskan rosario adalah anak-anakku, saudara-saudaraku, dari putraku yang tunggal, Yesus Kristus. 15. Devosi terhadap rosarioku adalah tanda luhur dan suatu tujuan awal.
Lalu, bagaimanakah Bunda Maria menurutmu? Bagaimana caramu berdevosi akan Bunda Maria? Melalui babak kedua konser malam ini, akan ada hal-hal yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagaimana seharusnya kita menempatkan Bunda Maria dalam hidupku, hidupmu, dan hidup kita semua. Ibu bapak, para romo, suster, bruder, rekan-rekan muda, dan anak-anak sekalian, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bunda Maria adalah sosok yang sangat istimewa bagi saya. Dengan memiliki Bunda Maria, saya memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati yang selalu memahami dan mengerti perasaan saya. Layaknya ibu kita sendiri di dunia. Melalui Bunda Maria, saya juga memiliki perantaraan doa-doa saya kepada Tuhan Yesus. Seperti pada saat kejadian peristiwa perkawinan di Kana, di mana pada saat itu mempelai kehabisan anggur. Bunda Maria menyampaikan hal tersebut kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan permohonan tersebut walaupun pada saat itu saatnya belum tiba bagi Tuhan Yesus. Nah, lalu terjadilah peristiwa mujizat yang pertama. Di tengah ketidakpastian dunia seperti sekarang ini, ketidakpastian akan masa depan semakin menjadi penting bagi saya pribadi untuk berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Dengan berdevosi kepada Bunda Maria, saya merasa saya menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar, menjadi lebih semangat dan optimis dalam menjalani rutinitas saya, keseharian saya sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria, sekalipun mulai dari hal-hal yang terkecil. Oke, stay safe and stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bunda Maria, Bunda penasihat yang baik bagiku. Bicara tentang Bunda Maria, dalam benakku langsung muncul tentang doa Rosarium. Memang bagiku Bunda Maria itu identik dengan doa Rosarium. Terlebih-lebih lagi di bulan-bulan Mei atau Oktober seperti sekarang ini. Doa yang mendunia ini merupakan devosi paling terkenal di jagat raya. Bagiku, Maria Bunda Yesus Sang Juru Selamat adalah sosok kedua sesudah Tuhan Yesus yang selalu tampil dalam peziarahan hidupku. Bunda Maria juga disebut co-redemptoris atau pembantu penebus. Begitu mengagumkan apa yang Bunda Maria laksanakan dalam hidupnya. Bunda Maria adalah sosok wanita yang hidupnya layak diteladani. Maria yang sederhana, saleh, peka, dan imannya begitu kuat. Kepasrahannya yang total kepada kehendak Tuhan menjadikan Maria bunda segala bangsa, bunda segala orang beriman. Kongregasi kami SND tak segan-segan mengambil nama Bunda Maria sebagai pelindung kongregasi kami, yaitu SND. SND juga berarti Santa Bunda Maria. Maka setiap suster SND selalu menggunakan nama Maria. Secara pribadi saya telah mengalami banyak pertolongan Bunda Maria lewat doa-doa devosi saya kepadanya, dan secara khusus doa Rosarium yang menjadi doa andalanku setiap hari. Sampai kadang-kadang Bunda Maria saya manipulasi. Ketika sulit tidur, maka untayan Rosarium menjadi tempat saya mohon agar saya bisa tidur terlelap. Bunda Maria, maafkan saya ya. Doa Rosaria ini juga saranaku untuk membantu sahabat-sahabat atau keluargaku atau siapapun yang minta doa atas suatu intensi yang akhirnya apa yang mereka harap bisa dikabulkan, walaupun tidak semua, namun kebanyakan dari mereka yang meminta doa kepada saya. Setelah beberapa waktu kemudian mereka telepon atau WA, terima kasih suster, karena doa suster maka apa yang saya intensikan, saya harapkan bisa terjadi dan terkabul. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bunda Maria. Bunda Maria bagiku adalah ibu yang senantiasa siap melindungi, menyertai, dan mendukung perjalanan hidupku. Dia adalah bunda penasihat yang baik, yang selalu dekat di hati dan hidupku. Tak jarang saat mengalami situasi sulit dalam menghadapi masalah yang seakan-akan tak bisa dipecahkan, lari dan mohon bantuan Bunda menjadi kekuatan yang memberi saya jalan keluar dalam menghadapi kerumitan. Bunda Maria adalah sosok yang selalu dekat, melindungi, menyertai, dan menuntun aku. Inilah sekelumit refleksi saya tentang Bunda Maria yang selama ini, khususnya setelah menjadi biarawati. Sebelumnya saya adalah orang Muslim, tapi setelah menjadi biarawati, Bunda Maria adalah penolongku, pembantuku, dan siap selalu ada di sampingku dimanapun saya berada. Begitulah tentang Bunda Maria yang sangat sedikit dari sebelumnya begitu banyak hal yang bisa saya refleksikan tentang Bunda Maria, tapi saya kira untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan seperti ini saja. Terima kasih. Lewat jalan yang gelap, dalam jurang yang gelap,
Jika kita bicara tentang Bunda Maria, kita percaya Bunda Maria tidak hanya Bunda dari Tuhan kita Yesus, tetapi Bunda Maria adalah Bunda dari setiap individu. Dan dari kita, setiap individu pasti punya pengalaman pribadi masing-masing bersama dengan Bunda. Ketika saya dalam kegalauan, ketika saya bingung untuk memutuskan arah hidup mau kemana, saya datang ke gereja katedral waktu itu. Saya berdoa di depan patung Pieta, dan seperti layaknya orang-orang yang lain ketika datang untuk memegang patung Pieta dan berdoa dalam hati, Bunda, terjadilah padaku menurut perkataan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya, kekuatan setiap hari, bagaimana Bunda selalu memberi pendampingan bagi kita semua. Dan Bunda Maria tidak bisa dipisahkan dari anak-anaknya untuk senantiasa bersyukur. Sebagai seorang bunda, saya pun juga mengimani bagaimana Bunda Maria saya letakkan di dalam hati saya. Saya percaya bahwa saya bisa untuk setiap kali mengungkapkan apa yang saya rasakan, bisa berbicara dari ke hati, dan tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Bersama Sang Bunda, kita juga percaya bahwa setiap langkah dari hidup kita senantiasa terarah kepada kebajikan dan kebaikan bersama. Bunda Maria memberikan kita keteladanan begitu banyak, bagaimana mengasuh anaknya Tuhan Yesus, dan bagaimana beliau memberikan hidupnya yang berarti bagi Tuhan Yesus. Dan kita semua diundang untuk bisa berbagi dan juga bisa untuk berbuat yang sama dalam lingkup keluarga yang kecil. Menjadi keluarga kudus, menjadi keluarga yang baik bagi anak-anak kita. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang membuat setiap individu semakin mengimani bahwa Bunda Maria senantiasa bersama dengan kita. Dan bersama Bunda Maria juga kita semua semakin dilengkapi bahwa pribadi-pribadi dari kita, pribadi-pribadi yang diberikan hidup ini semakin matang dalam berkeluarga dan semakin memberikan tempat yang baik bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menutup bulan Rosario kita, saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana Bunda Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Gereja, dan sebagai Bunda kita semua. Yang pertama, tentu saja kita bisa merenungkan Bunda Maria dalam ketaatannya pada kehendak Allah. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan memberikan kabar kepada Bunda Maria, Maria dengan tegas mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dari kata-kata Maria ini, kita bisa merefleksikan bahwa Bunda Maria yang pertama, ia sebagai Bunda Allah, sebagai hamba Allah yang mau taat pada kehendak Allah. "Aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Dan yang kedua tentu saja ketaatannya tadi. Maka kalau Bunda Maria sebagai seorang hamba punya ketaatan kepada Allah, kita pun juga diajak untuk meneladan Bunda Maria yang taat pada kehendak Allah. Yang kedua, kita bisa merenungkan Bunda Maria sebagai pribadi yang senantiasa mendampingi. Kita tahu dalam perjalanan hidup Yesus, Bunda Maria selalu hadir. Bahkan sampai jalan salibnya, Bunda Maria senantiasa menemani, mendampingi Yesus. Dan ketika Yesus disalib, Bunda Maria ada di bawah salib. Yesus pun memberikan Bunda Maria kepada kita, gereja. "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Inilah dasar Bunda Maria menjadi bunda kita, menjadi bunda gereja. Yesus sendiri yang menyerahkan Bunda Maria kepada kita untuk menjadi bunda kita sebagai gereja. Bunda Maria juga senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita masing-masing. Bunda Maria senantiasa menyertai jalan salib kita masing-masing. Dan yang ketiga, Bunda Maria adalah bunda yang berbelas kasih. Seperti layaknya seorang ibu, seorang mama, seorang bunda ya yang mengasihi anaknya, begitulah Bunda Maria kepada kita semua. Bunda Maria berbelas kasih kepada kita sebagai anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak, kalau kita sedang susah, kalau kita sedang jatuh, kalau kita sedang sedih, tentu kita mengadu kepada bunda kita, mengadu kepada mama kita. Maka kita senantiasa berdoa bersama Bunda Maria, mengadu kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah bunda kita, dan kita percaya segala doa-doa kita, harapan kita akan disampaikan kepada Yesus, putranya. Dan Yesus pasti tidak akan menolak permintaan bundanya. Ada banyak kisah, ada banyak cerita bagaimana doa-doa kita dikabulkan melalui perantaraan Bunda Maria. Doa-doa kita dikabulkan melalui devosi kita, baik novena 3 Salam Maria, baik rosario, baik kita berdoa, berziarah ke Gua Maria, semua terlaksana, terjadi karena bantuan Bunda Maria. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Mari kita meneladan Bunda Maria dan mari kita senantiasa ingat Bunda kita, Bunda Maria yang menyertai kita senantiasa dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa percaya pada penyertaan Bunda Maria, perlindungan Bunda Maria, dan kita membawa seluruh harapan kita, doa-doa kita kepada Allah dengan perantaraan Bunda kita. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda penolong abadi. Engkau paku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda penolong abadi. Engkau paku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini untuk membuka acara konser Maria di akhir bulan Oktober ini, saya ingin mengucapkan selamat dalam penyelenggaraan ini dan juga selamat kepada semua yang ikut menonton secara online. Semoga dengan konser Bunda Maria ini membawa kita semakin mendekatkan diri pada Bunda Maria, terutama pada masa-masa sekarang ini, di mana orang mengalami banyak situasi tak berdaya dalam segala keluhan sebagai anak manusia. Kita perlu mendekatkan diri pada Bunda Maria. Dalam gereja
Bunda Maria sungguh mendapatkan tempat yang istimewa, yang kita sadari dengan begitu banyak gelar-gelar yang ditujukan kepada Bunda Maria, mulai dari Bunda Maria Ratu Surga, Bunda Maria Penolong Abadi, Bunda Tuhan kita, Bunda Allah, dan banyak lagi. Semuanya ini adalah sebuah ungkapan bahwa gereja mengimani peran Bunda Maria yang begitu penting, yang telah membawa Yesus kepada dunia, kepada kita, untuk mengalami keselamatan itu. Dan kita hendak mendekatkan diri kepada Bunda Maria, supaya kita semakin dapat belajar beriman dari Bunda Maria untuk mengenal putranya Sang Juru Selamat itu. Melalui Bunda Maria kita menemukan keselamatan yang sejati, kita diantar kepada putranya. Maka sungguh-sungguh kita bersyukur dalam Gereja Katolik bahwa kita sungguh mengakui dan menerima Bunda Maria yang diberikan Yesus sebagai hadiah terindah kepada kita. Dan dengan konser ini harapannya kita semakin dibuka lagi hati kita untuk semakin mendekatkan diri, untuk semakin mau menyerahkan diri pada perlindungan Bunda Tuhan kita. Bahwa pada Bunda Maria kita menempatkan diri sebagai anak yang membutuhkan pertolongan dari seorang ibu. Maka marilah kita menyaksikan konser ini, bukan hanya menyaksikan sebuah lagu-lagu rohani, hiburan rohani, tapi kita justru semakin membuka hati kepada Bunda Tuhan kita. Dan kepada Bunda Maria kita semakin dapat mengenal Yesus yang sejatinya, mengenal putra yang dibawanya kepada kita sebagai Sang Juru Selamat. Maka saya ucapkan selamat pada saudara-saudari semua yang mengikuti acara hiburan online ini. Semoga semakin menguatkan iman kita, terutama dalam masa-masa sekarang ini di mana kita membutuhkan pertolongan, doa, bantuan, dan Bunda Tuhan kita siap membantu kita kalau kita datang padanya sebagai anaknya yang sungguh percaya akan ibunya. Selamat, Tuhan memberkati kita semua.
Mundo lux